Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Inaya Wulan, mahasiswa dengan nomor induk 2313300084 yang hadir dan menemani Anda sampai 5 menit ke depan dalam segmen khusus Learning Jurnal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Dalam edisi kali ini, saya akan membawakan rangkuman pembelajaran yang telah kami pelajari pada pertemuan minggu lalu, tepatnya pada Selasa 8 September 2025. Pemirsa, dalam pertemuan sebelumnya kami membahas tentang apa itu berita. Berita didefinisikan sebagai suatu laporan atau cerita mengenai sebuah kejadian penting yang mampu menarik perhatian umum. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Berita juga memiliki beberapa jenis yang perlu dipahami oleh setiap calon jurnalis. Jenis yang pertama adalah straight news. Ini merupakan berita yang disajikan secara lugas, formal, dan langsung pada inti informasi. Misalnya, laporan resmi pemerintah atau update kondisi bencana. Jenis kedua adalah soft news, yakni berita ringan yang lebih santai dengan bahasa yang menghibur dan menyenangkan, seperti liputan on the spot di televisi. Jenis yang ketiga adalah in-depth news, yaitu berita mendalam yang membedah suatu isu secara tuntas. Contohnya seperti program Mata Najwa yang banyak dikenal. Sedangkan jenis terakhir adalah feature news, yang lebih menekankan pada kisah atau pengalaman personal. Contohnya seperti My Trip, My Adventure, Si Unyil, atau Jejak Si Gundul. Tidak hanya itu, kami juga mempelajari nilai-nilai berita. Sebuah peristiwa tidak serta-merta menjadi berita jika tidak mengandung nilai tertentu. Terdapat 10 nilai utama yang menjadi ukuran. Yang pertama, magnitude, yaitu menggemparkan atau berskala besar. Yang kedua, proximity, yakni kedekatan secara geografis atau emosional dengan audiens. Yang ketiga, aktual, yaitu peristiwa terbaru dan terhangat. Yang keempat, impact, yang menekankan pada seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Yang kelima, usefulness, yakni peristiwa di luar nalar manusia. Keenam, human interest, yaitu hal-hal yang menyentuh perasaan manusia. Ketujuh, konflik, yakni adanya pertentangan atau perselisihan. Yang kedelapan, surprising, yang sifatnya mengejutkan bahkan terkadang dibungkus dengan judul yang memancing rasa penasaran. Yang kesembilan, seks, yaitu isu yang berkaitan dengan seksualitas seperti perselingkuhan, kekerasan, atau pelecehan. Dan yang terakhir adalah informasi, sebab pada hakikatnya setiap berita harus berisi informasi yang bermanfaat, meskipun tidak semua informasi otomatis layak disebut berita. Selain nilai-nilai tersebut, kami juga diajarkan mengenai syarat-syarat sebuah berita. Ada 4 syarat utama. Yang pertama harus aktual, yaitu terbaru, harus faktual, sesuai dengan kenyataan, harus menarik bagi audiens, dan yang terakhir adalah penting, artinya berdampak signifikan pada masyarakat. Pemirsa, pembahasan tidak berhenti sampai di situ saja. Kami juga belajar tentang isu. Isu merupakan sesuatu yang ramai diperbincangkan, namun kebenarannya masih simpang siur atau belum jelas, sehingga memerlukan pembuktian. Dari isu inilah, tugas jurnalis adalah memilah mana yang bisa dijadikan berita dan bagaimana memverifikasinya. Untuk membedakan isu dari fakta, kita perlu memahami bahwa fakta adalah hasil pengamatan yang objektif, nyata, serta dapat diverifikasi kebenaran. Proses pembuktian ini dapat dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, serta analisis mendalam terhadap peristiwa. Bicara soal wawancara, kami mempelajari macam-macam teknik wawancara. Ada wawancara tertutup, di mana hanya hasilnya yang dipublikasikan. Lalu wawancara terbuka, biasanya seperti berbentuk live report. Selanjutnya, wawancara konferensi, yaitu ketika narasumber memberikan keterangan di bawah satu forum resmi. Kemudian ada wawancara kelompok, di mana komunitas diwawancarai secara bergiliran. Tidak kalah penting, terdapat wawancara individual, yakni wawancara 1 lawan 1. Ada pula wawancara terpimpin, di mana ada moderator atau pemimpin jalannya wawancara. Dan terakhir, wawancara bebas, yang lebih fleksibel tanpa aturan kaku.
Semua bentuk wawancara ini penting dipahami karena situasi lapangan kerap menuntut jurnalis untuk menyesuaikan diri. Pemirsa, seorang news anchor atau pembawa berita juga dituntut untuk memiliki keterampilan teknis dalam penyampaian. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, lafal yang jelas. Kedua, volume suara yang tepat. Yang ketiga, tempo dan jeda yang terkontrol. Serta yang keempat, intonasi yang sesuai dengan isi berita. Semua elemen ini menentukan apakah informasi tersampaikan dengan baik kepada publik ataukah tidak. Yang terakhir, sebuah berita tidak akan lengkap jika tidak mengandung unsur 5W 1H, yakni what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat, when, kapan peristiwa itu terjadi, where, di mana kejadiannya, why, mengapa hal itu bisa terjadi, dan how, bagaimana prosesnya. Prinsip ini menjadi fondasi dalam setiap penulisan berita, karena tanpa salah satunya, informasi yang disajikan berpotensi timpang atau membingungkan. Pemirsa, itulah rangkuman pembelajaran kami pada pertemuan kedua mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Dari sini saya belajar bahwa berita bukan sekedar cerita, melainkan tanggung jawab. Berita harus mengedukasi, mempengaruhi, dan tentu saja melayani kepentingan publik. Saya, Inaya Wulan, 231330084, melaporkan untuk Learning Journal minggu ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa dalam laporan pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.